Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal Hanifi, nomor absen 2 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan beberapa peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada beberapa peristiwa penting yang terjadi sesaat sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada peristiwa menyerahnya Jepang kepada pihak sekutu. Awal mulanya yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 8.15, pihak tentara sekutu melakukan penyerangan dengan menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima. Penyerangan itu menyebabkan 70.000 warga sipil tewas. Lalu selang 3 hari setelah itu, Amerika Serikat juga melakukan penyerangan dengan menjatuhkan bom atom ke kota Nagasaki. Penyerangan itu menyebabkan sekitar 75.000 warga sipil tewas. Karena kedua hal itu, pihak Jepang merasa kehilangan kekuatannya, yang berujung Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi selaku Panglima Perang Jepang di Asia melakukan pertemuan dengan 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wijodiningrat. Dalam pertemuan itu, Panglima Terauchi menyampaikan beberapa pesan, diantaranya yaitu yang pertama, pemerintah Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan pada Indonesia dengan dibantu dibentuknya organisasi PPKI yang menggantikan BPUPKI. Yang kedua, pihak pemerintah Jepang meminta Indonesia agar segera melakukan pelaksanaan kemerdekaan. Lalu yang ketiga, wilayah kedaulatan Indonesia adalah seluruh wilayah Hindia Belanda. Yang kedua itu peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada pihak sekutu, bangsa Indonesia segera mempersiapkan kemerdekaan. Bangsa Indonesia memanfaatkan waktu yang singkat itu dengan sebaik-baiknya, dengan mengadakan perundingan dan diskusi antara golongan muda dan golongan tua. Meskipun demikian, perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua kerap terjadi, yang berujung peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya itu pukul 4, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta istri dan anaknya, yaitu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra, dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, yang merupakan tempat kedudukan Kompi, Tentara Peta atau Pembela Tanah Air. Tujuan peristiwa ini dilatar belakangi oleh keinginan golongan muda yang mendesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kedua tokoh itu dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah melewati perdebatan yang panjang dan diperantarai oleh Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pun akhirnya kembali dan tiba di Jakarta pada pukul 23 malam. 3. Perumusan teks proklamasi. Setelah singgah di rumahnya masing-masing, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta
melanjutkan perjalanannya beserta rombongan ke kediaman Laksamana Muda Maida yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yang sekaligus merupakan tempat bekerja Ahmad Subarjo. Di sana mereka akan merumuskan teks proklamasi. Pada malam itu juga dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, para anggota PPKI, dan tokoh golongan muda yaitu Soekarni, Saitu Melik, dan lainnya. Tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi berada di ruang makan, sedangkan yang menulis teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno serta Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo mengemukakan ide-idenya secara lisan. 4. Pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di kediaman Laksamana Muda Maida, teks proklamasi akan dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Sejak pagi, kediaman Insinyur Soekarno banyak didatangi oleh tokoh pergerakan nasional dan rakyat yang ingin menyaksikan pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun susunan acara dalam upacara yang dilakukan di kediaman Insinyur Soekarno yaitu yang pertama dilaksanakan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, lalu dilanjutkan dengan pengibaran sangsaka merah putih, dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Ningrat memberi aba-aba siap kepada seluruh barisan pemuda. Seluruhnya yang hadir di kediaman Insinyur Soekarno pada saat itu berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, serta dengan ditemani oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno pun membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan dengan upacara pengibaran sang saka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Suhud mengambil bendera dari atas baki dan mengibarkannya dengan bantuan Sudancio Latif Hendra Ningrat. Bendera merah putih perlahan-lahan mulai dinaikkan diiringi dengan nyanyian lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh hadirin yang datang saat itu. Lalu setelah upacara pengibaran bendera merah putih selesai dilakukan, dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muardi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.